Selamat pagi semuanya dan nama budaya. Perkenalkan, nama saya Gilbert dari kelas MJ1 akan membahas tentang menyalahgunakan narkoba. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya. Secara luas, narkoba merujuk pada zat-zat kimia yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, menyebabkan perubahan dalam pikiran, suasana hati, dan perilaku seseorang. Penggunaan narkoba dapat memiliki dampak yang merugikan pada kesehatan fisik dan mental individu, serta dapat menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan hukum. Narkoba seringkali terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu narkotika dan psikotropika. Yang pertama, narkotika adalah zat-zat yang menyebabkan ketergantungan dan memiliki efek bius atau merangsang sistem saraf pusat. Contoh narkotika adalah kokain, heroin, morfin, metadon, dan sebagainya. Yang kedua, psikotropika adalah zat-zat yang dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, dan perilaku seseorang. Contohnya, ganja, ekstasi, LSD, amfetamin, dan sejenisnya. Penggunaan narkoba dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk tekanan sosial, masalah psikologis, kurangnya pengetahuan, atau eksperimen dan keingintahuan. Penggunaan narkoba seringkali membawa risiko kesehatan serius, termasuk gangguan kesehatan mental, kerusakan organ, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan risiko overdosis yang dapat fatal. Penanggulangan masalah narkoba melibatkan upaya pencegahan, rehabilitasi, pendidikan masyarakat, penegakan hukum, dan dukungan sosial. Selain itu, para masyarakat dan dukungan keluarga sangat penting dalam membantu individu yang terlibat dengan narkoba untuk mendapatkan bantuan dan pemulihan. Dalam banyak negara, penggunaan narkoba ilegal diatur oleh Undang-Undang Narkotika yang menetapkan sanksi hukum terhadap produksi, peredaran, dan penggunaan narkoba tertentu. Jenis-jenis narkoba di Indonesia. Narkoba memiliki berbagai jenis. Jenis tersebut dikelompokkan berdasarkan bahan efek kecanduannya. Berikut jenis-jenis narkoba di Indonesia yang sudah dikutip dari laman resmi Badan Narkotika Nasional atau BNN. Berdasarkan bahan pembuatnya, narkotika jenis alami. Narkotika jenis ini biasanya berasal dari tumbuhan, ganja dan koka adalah contoh narkotika alami. Penggunaannya tidak perlu melalui proses rumit dan mengandung zat yang kuat. Narkoba jenis ini sangat berbahaya dan bisa berpengaruh buruk untuk kesehatan. Narkotika jenis semi-sintesis. Narkotika jenis alami jika sudah diolah akan menghasilkan jenis narkoba semi-sintesis. Contoh narkoba jenis ini adalah morfin, heroin, dan kodein. Narkotika jenis sintesis. Jenis narkoba ini dibuat melalui proses rumit. Narkoba sintesis biasanya digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Contoh narkoba jenis ini adalah amfetamin dan dexamfetamin, berdasarkan efek penggunaannya pada golongan pertama. Narkoba golongan ini sangat berbahaya karena menimbulkan efek ketergantungan. Contohnya adalah MDMA atau Index, papaver, heroin, opium, kokain, dan ganja, termasuk dalam golongan pertama. Yang kedua, narkotika golongan kedua. Golongan narkoba ini biasanya digunakan untuk pengobatan, tetapi dengan resep dokter. Ada sekitar 85 jenis narkoba golongan kedua. Contohnya adalah morfin, metadol, petidin, amfetamin, dextromoramide. Narkotika golongan ketiga. Narkotika golongan 3 memiliki level ketergantungan yang ringan. Golongan ini banyak digunakan untuk pengobatan dan terap. Contohnya kodein, difenoksilat, propenofina, etimofina. Dampak negatif dari narkoba. Yang pertama adalah organ tubuh menjadi rusak. Narkoba mengakibatkan banyak gangguan dan kerusakan organ tubuh sehingga badan tidak bisa berfungsi kembali. Yang kedua, perubahan sikap dan mental.
mengalami kegelisahan berlebih, lemahnya motivasi belajar, dan bekerja dan cenderung bersikap antisosial. Yang ketiga, masa depan suram. Kesempatan belajar hilang akibat dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi, drop out. Yang keempat, berpotensi terjerumus tindak kriminal. Pecandu narkoba berpotensi melakukan tindakan kejahatan, melakukan kekerasan atau kerusakan. Yang kelima, pidana penjara hingga vonis mati. Terpidana akan dipenjara hingga vonis mati jika terbukti menjadi bagian dari jaringan peredaran narkoba. Yang keenam, kematian akibat overdosis. Pemakaian narkoba secara berlebihan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kematian. Bahaya dari narkoba adalah yang pertama, dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan berkurang cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Yang kedua, halusinasi. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Yang ketiga adalah menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang sudah memakai obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebihan, efeknya justru membuat tubuhnya rileks, sehingga kesadaran kurang drastis. Yang keempat adalah kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi, atau yang dikenal dengan overdosis. Yang kelima adalah gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Melanggar sila. Salah satu sila atau aturan dalam ajaran Buddha, yaitu sila kelima, adalah berusaha untuk menghindari mengkonsumsi makanan yang dapat melemahkan pikiran, termasuk mabuk-mabukan dan narkoba. Mengapa sila itu ada? Jelas sekali bahwa sila itu berhubungan dengan pikiran seseorang. Ketika seseorang makan makanan yang melemahkan pikiran, sehingga ia tidak bisa mengendalikan diri, maka ia menjadi tidak sadar akan perbuatannya. Sila kelima dalam Pancasila Buddhis, jika tidak diikuti, akan mengkondisikan seseorang sudah melanggar salah satu dari sila lainnya. Contohnya ketika seseorang menggunakan narkoba, pikiran sadarnya menjadi lemah, sehingga sulit untuk mengendalikan diri, yang pada giliran selanjutnya akan membuat ia melakukan pelanggaran sila lainnya. Mungkin perbuatan asusila, mencuri, melukai atau membunuh, atau berbohong atau menipu. Seseorang yang menggunakan narkoba akan menjadi ketagihan. Sehingga bagaimanapun caranya, ia akan berusaha untuk meneruskan menggunakan narkoba, apalagi narkoba harganya tergolong mahal. Sehingga si pengguna narkoba akan berusaha mencari cara mendapatkannya, entah itu dengan mencuri, merampok, menipu, atau cara-cara lainnya yang sudah menjelaskan sila-sila Pancasila Buddhis. Keburukan dari penggunaan narkoba antara lain memboroskan uang, mudah menimbulkan pertengkaran atau perkelahian, merusak kesehatan, menjadi sumber noda atau nama baik sudah menjadi rusak, menyeret seseorang untuk melakukan perbuatan yang memalukan, melemahkan daya pikir seseorang. Keburukan-keburukan tersebut sudah jelas dan akan dialami bagi pengguna narkoba atau pecandu. Jika dibandingkan dengan minuman-minuman keras, narkoba lebih bahaya karena efeknya langsung ke saraf manusia yang berhubungan dengan otak. Dan yang berbahaya dari penggunaan narkoba adalah efeknya yang pelan-pelan menghancurkan tubuh manusia karena membuat ketagihan. Tips-tips untuk menghentikan penyalahgunaan narkoba, yaitu hindari rasa penasaran untuk mencoba. Bagaimanapun juga, sebagian besar riwayat kecanduan pada remaja dan anak muda berasal dari penasaran ingin mencoba seperti teman-temannya.
Ketahui dampak buruk pemakaian narkoba untuk kesehatan fisik dan mental. Pilih pergaulan atau teman yang baik. Jauhi yang dapat membawa pengaruh buruk kecanduan narkoba. Yang ketiga, lakukan kegiatan positif, seperti olahraga atau bergabung dengan organisasi tertentu. Ingat bahwa ancaman hukum untuk penyalahgunaan narkoba tergolong berat. Ditambah lagi sanksi sosial dari masyarakat. Yang keempat, hindari pergaulan malam. Lakukan kegiatan positif di waktu dan di tempat yang aman, bersama keluarga, teman, dan rekan yang membawa efek positif. Jika punya masalah, cari jalan keluar yang aman dan jangan jadikan narkoba sebagai pelarian untuk melupakan masalah. Terima kasih semuanya sudah mendengar presentasi saya. Jika saya salah, saya mau minta maaf. Terima kasih. Namo Buddhaya.